God allows us to build our lives. Layer by layer, brick by brick, we are laying a foundation by the choices we make. When we live wisely, it's like building on a rock. When we make foolish choices, it's like building on sand. A rock stays strong when life gets hard, but sand crumbles and falls. Build your faith today. Trust Jesus with the plan. Shalom anak-anak muda. Shalom. Yang selama 1 minggu ini merasakan kebaikannya Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Wow, semuanya merasa diberkati, amin? Amin. Aku yakin dan percaya bahwa setiap yang hadir pada hari ini ingin memberikan yang terbaik, amin? Amin. Oke, mari teman-teman sama-sama kita siapkan hati kita. Kita memberikan pujian penyembahan yang terbaik pada Tuhan hari ini. Sebab Engkau baik Tuhan, teramat baik Tuhan. Engkau ada di setiap musim hidup kami. Engkau ada dalam setiap masalah kami Tuhan, menyertai dan membimbing setiap kami. Kami mau selalu bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Mari dengan segenap hatimu sama-sama kita nyatakan. Ku membalas kasih yang berasal daripadamu Tuhan, yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Aku undang teman-teman semua untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Selalu bersyukur. Nyatakan pada Tuhan, kami mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan imanmu sama-sama nyatakan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Sebab Engkau setia Tuhan. Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
sama-sama kita nyatakan. Untuk Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan, inilah hati kami, setiap anak-anak-Mu. Kami rindu datang padamu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkaulah Allah yang setia, yang menopang hidup setiap kami Tuhan. Inilah kami, hati kami. Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik untuk-Mu. Kami ingin lebih dan lebih lagi menyembah nama-Mu Tuhan. Anak-anak muda yang siap lebih lagi buat Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Shalom anak-anak muda. Shalom. Shalom anak-anak muda. Shalom. Kita percaya kalau kita ada di tempat ini untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Coba sorakan. Wuh. Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat. Kita semua percayakan hal itu. Amin. Amin. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjungkan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjungkan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Mari sama-sama anak muda sorakan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Panggil dia. Yesus, Yesus, nama Yesus, Yesus. nama Yesus disanjungkan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, Sama-sama katakan. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Anak-anak muda angkat suaramu. Ku dahsyat berkuasa, Tangan di atas suruh kepala. bumi sujud menyembah. Hanya Engkau Allah yang dahsyat di muka bumi ini Tuhan. Dan kami percayakan hal itu. Wuh. Anak-anak muda suaranya. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu.
suaranya anak muda. Coba yang sebelah sini suarakan wuh. Yang sebelah sini suarakan wuh. Siap lebih lagi buat Tuhan, amin. Anak-anak muda katakan haleluya. Come on, say. This is prophetic, I can feel it in the air. Lyrics are praise that it shakes the atmosphere. Hearts are too loud, everybody sing it out. Please can you say? The broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. Feel it for praise, and it is the atmosphere. Hearts open now, everybody sing it out. Turn it up, it's more praise. Make it loud, any hour. Aku punya satu gerakan yang bisa teman-teman semua ikutin, oke? Yang angkat tangannya sama-sama yuk. Oke, nice. Sekali lagi sama-sama yuk. Come on, say. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tangannya lebih keras lagi buat Tuhan. Oke teman-teman, dipersilakan duduk di tempatnya masing-masing. Ya teman-teman, kita sama-sama persiapkan hati kita untuk lebih lagi menyembah. Kita sama-sama persiapkan hati untuk masuk dalam hadiratnya Tuhan. Lord, there is none like you.
pujian kami Tuhan. Gunung-gunung tunduk padamu Tuhan, laut pun bergelora dengan kasih-Mu ya Bapa. Kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Terimalah segala pujian kami. Nothing compares to the promise I have. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty praise. Hanya Kau yang layak untuk disembah Tuhan. Hanya Kau yang layak untuk ditinggikan. will roar Anak-anak muda katakan dengan hatimu. of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever. Selamanya kami cinta Engkau Tuhan. Nothing compared to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Ini pujian penyembahan kami Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan. Kami sama-sama bersatu hati untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tiada yang bisa menandingi kasih setia-Mu dalam setiap hari kami Tuhan. That could not hold you, the veil torn before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring for the praise of your glory. For you are raised to life again. Sama-sama katakan. You have no rival, you have no equal. Tiada yang bisa menandingi Engkau Tuhan Yesus. Forever God you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name Anak-anak muda dapat of segera menyatakan, Jesus. what a powerful name. Name it is. What a powerful. Powerful name it Kami angkat tangan kami Tuhan dan kami nyatakan,
Engkau Tuhan Raja kami. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. Yuk sekali lagi sama-sama nyatakan. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name. What a powerful name it is. The name of. Mari berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami telah kami lihat dan kami rasakan. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami nyatakan nama-Mu berkuasa. Siang hari ini kami nyatakan nama-Mu ajaib Tuhan. Siang hari ini kami nyatakan Engkau berdaulat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkuasa nama-Mu Tuhan, berkuasa Engkau di dalam hidup kami. Di tempat ini, di gereja ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan mendengarkan sharing, biar kiranya Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami. Tuhan, Kau berkati Frans, Tuhan Kau berkati teman-teman di tempat ini. Biar kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami boleh mengerti lebih lanjut apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami di dalam hidup kami. Sehingga Tuhan Yesus, dengan sharing hari ini Tuhan, Engkau menguatkan kami dan Engkau memampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Engkau memampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah ini dari sekarang sampai akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang beracara di tempat ini, sembunyikan kami di belakang balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Mari anak-anak muda yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Sekali lagi sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk teman-teman semua. Shalom, selamat siang. Apa kabarnya? Baik teman-teman? Amin. Amin teman-teman. Wah, ini kayaknya apa memang mungkin kalau udah jam agak siang jadi kurang ini ya. Shalom teman-teman. Yang setuju Tuhan baik katakan haleluya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman PPW yang sudah mimpin kita hari ini. Oke, teman-teman semua, hari ini aku diberikan tanggung jawab oleh Kak Nicholas untuk sharing satu hal, yaitu mengenai game over. Boleh minta tolong teman-teman multimedia? Iya. Kalau minggu lalu teman-teman pengumumannya itu game over, tidak pakai tanda tanya, tapi izinkan aku untuk memberikan tanda kurung dan tanda tanya di sebelahnya. Game over, apakah iya kita sudah berakhir? Apakah iya benar kita sudah kalah? Tapi aku yakin teman-teman, semoga melalui firman Tuhan yang kita sama-sama belajar hari ini, menguatkan kita untuk kita boleh menjalani hari-hari ke depan, amin? Oke. Berbicara mengenai game over teman-teman, biasanya kalau misalnya kita kalah dalam suatu permainan atau misalnya kita udah selesai walaupun hasilnya nggak memuaskan, ada pilihan. Teman-teman mau mulai ulang atau teman-teman mau keluar dari aplikasinya. Betul ya? Pada main game kan teman-teman? Iya, karena yang papaku aja juga kadang-kadang main game teman-teman. Ya papaku tuh biasanya main catur di HP dan aku rasa ya apalagi kita gitu ya pasti kita main catur. Kita main game gitu ya teman-teman. Oke, next. Nah gara-gara membahas game over, boleh minta tolong teman-teman multimedia next. Aku tuh jadi inget, BTW teman-teman agak info sedikit, ini HP aku dari kelas 2 SMA. Jadi karena dari SMA aku juga udah suka main game, jadi game-game yang aku mainin dari kelas 2 SMA masih ada di HP aku. Nah tapi sebelum balik ke SMA, aku inget banget teman-teman, waktu aku SMP, aku tuh suka banget main yang namanya Line Let's Get Rich. Pada main teman-teman? Main ya, jadi kita sama-sama tahu lah ya game apa itu. Dulu aku suka main Line Let's Get Rich sama Coco Nelson, yang main gitar sama Coco Billy. Dulu biasanya kayaknya yang sering menang gue lah ya, udah pasti ya. Kalau Line Get Rich itu biasanya dia tuh ada juara 1, juara 2, juara 3. Kalau misalnya kalah,
dia bankrupt gitu ya. Ya sudah harus ngulang lagi. Dan kalau misalnya menang itu biasanya ada poin, terus habis itu semakin tinggi poinnya semakin bagus skornya. Nah terus habis itu aku juga ada main dulu namanya Plato. Plato tuh game online gitu yang kayak live online gitu dan biasanya main sama temen gitu ya kalau lagi jeda-jeda istirahat di sekolah. Dan kemudian ini ada 2 game yang aku lumayan membekas di ingatanku gitu ya. Dulu tuh aku sering banget yang namanya main Subway Surfers teman-teman. Waktu aku masih SD, aku sering diajak papa itu, sering diajak orang tua ke mall. Dan biasanya di mall tuh ada toko iBox, ada iBox Store, ada toko HP, betul ya. Dan biasanya kan ada display tuh teman-teman. Nah biasanya di display HP itu ada gamenya Subway Surfer. Nah jadi kegembiraan buat anak kelas 6 ya main Subway Surfer aja teman-teman di toko HP. Dan jadi itu sangat membekas. Dan biasanya kalau misalnya si yang melakukan graffiti ini ketangkap sama polisi, biasanya dia ditangkap. Gitu ya, dan udah ditangkap ada pilihan. Mau diselamatkan pakai kunci atau mau keluar atau mau main lagi. Nah, terus habis itu ada juga Slither Ayo, teman-teman. Slither Ayo tuh biasanya aku main ular. Pokoknya dia kerjanya makanin ular yang lain dan semakin tinggi semakin gemuk kita gitu ya, semakin gemuk lagi. Semakin tinggi, semakin besar poinnya ya semakin bagus juga gitu. Ini agak sombong sedikit teman-teman. Highest score aku tuh 60.000 berapa tuh? 60.304, 374. Ya suatu achievement buat anak yang agak nganggur gitu ya. Anak yang nggak ada kerjaan. Ya lumayan tinggi teman-teman. Jadi tapi ketika kalah dari 60.000 itu rasanya nyeseknya, aduh padahal bisa 40.000 lagi nih jadi 100.000. Ya kira-kira begitu teman-teman berbicara mengenai game over. Nah terus habis itu aku juga suka main kadang-kadang game yang offline teman-teman. Karena aku masih merasakan SMA offline. Biasanya aku main jebot, tebak-tebak jari, terus biasanya main sumpit. Nah yang kalah itu biasanya kena sanksi itu truth order. Nah karena truth order itu biasanya menjauhkan hubungan orang atau bisa mendekatkan hubungan orang, aku sama sekali berusaha menang dalam semua permainan karena aku nggak mau kena sanksinya. Itu. Kira-kira cerita-cerita itulah tentang game over. Tapi teman-teman gini, tadi kita udah bahas gitu ya mengenai game panjang lebar, mengingat-mengingat apa yang terjadi dulu. Tapi aku mau bertanya, pernah nggak teman-teman merasa kalah dalam hal-hal lain selain game? Mungkin dulu tuh teman-teman ngerasa, aduh gue udah belajar nih, seharusnya gue dapat nilai 75, gue harusnya seenggaknya tuntas lulus KKM, ternyata gue dapat nilai 74. Dulu waktu SMA KKM aku tuh 75 teman-teman, tapi pernah aku dapat nilai 74. Dan gara-gara dapat nilai 74 itu aku harus belajar lagi, aku harus ikut remedial supaya bikin nilainya jadi 75. Itu hal-hal yang lumayan bikin kesel gitu ya, aduh game over nih, gitu kan. Terus mungkin game over dalam hidup kita, mungkin kita nggak masuk SMA yang kita pengen teman-teman. Mungkin kita nggak masuk SMP yang kita inginin. Sering nggak sih kita, mungkin pernah nggak sih kita merasakan hal itu? Mungkin kita juga pengen, aduh aku pengen ranking kok, biar papa beliin aku iPhone baru, cuman aku nggak ranking. Sering kali kita juga merasakan seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, dari hal-hal itu kita belajar bahwa tidak selamanya dalam hidup kita semua berjalan sesuai dengan kemauan kita. Tidak semua hal sesuai dengan kehendak kita. Sehingga kadang-kadang kita dihadapkan pada pilihan game over itu sendiri teman-teman. Dan ketika sudah game over menjadi pertanyaan, lu mau keluar atau lu mau restart? Lu masih mau berjuang atau lu mau tinggalin? Itu teman-teman yang menjadi pokok bahasan kita siang hari ini. Dan teman-teman semua, kita hari ini juga akan belajar mengenai game over ini dari, boleh next, Yosua 7 ayat 4 sampai 9. Ini supaya nggak ngantuk nih aku mau ajak teman-teman untuk kita baca bareng teman-teman, Yosua 7 ayat 4 sampai 9. Ayat 4-nya pertama dibaca oleh teman-teman dan itu berganti-gantian sama aku sampai ayat yang ke-9. Oke? Boleh dibuka kalau bawa Alkitab fisiknya, boleh dibuka Alkitabnya, dan kita juga minta tolong teman-teman multimedia untuk menayangkan Yosua 7 ayat 4 sampai 9. Oke? Yang sudah ketemu, yang sudah siap katakan amin. Yang menunggu tayangan multimedia katakan oke. Oke, pada nunggu semua. Oh, udah muncul. Oke, sip. Kita baca bareng-bareng ya dari teman-teman dulu. 1, 2, 3.
Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Dan berkatalah Yosua, "Ah Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu." Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Oke, teman-teman, yang baru aja kita baca ini adalah kisah ketika Yosua menyerang kota Ai. Jadi kota Ai, bukan kota Ai ya, kota Ai. Gitu. Oke, jadi konteksnya gini teman-teman. Yosua baru aja menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Musa saat itu meninggal dan akhirnya digantikan oleh Yosua. Saat Yosua menerima kepemimpinan itu teman-teman, Yosua mungkin gak dapat respect yang sebesar itu dari bangsa Israel sebagaimana respectnya bangsa Israel ke Musa. Tapi akhirnya dengan pertolongan Tuhan, hal-hal yang dilalui, akhirnya Yosua menyeberangi sungai Yordan. Yosua menyeberangi sungai Yordan dan langkah pertama yang mereka lakukan adalah harus menaklukkan kota Ai, kota Yeriko. Nah, ketika mereka menaklukkan kota Yeriko teman-teman, Yosua benar-benar mendapat hasil yang sangat-sangat luar biasa. Dan juga dengan cara yang luar biasa. Yang dilakukan Yosua ketika dia nyerang Yeriko, dia kelilingin kotanya setiap hari, 7 hari berturut-turut. Kemudian sangkakala dibunyikan, temboknya runtuh, dan bangsa Israel menguasai Yeriko, memenangkan peperangan atas Yeriko dengan cara yang luar biasa, dengan pertolongan Tuhan. Jadi teman-teman, mungkin kalau saat itu, si Yosua udah punya TikTok gitu ya, mungkin Yosua akan ikut tren, habis menang lawan Yeriko nih bos, senggol dong. Gitu. Mungkin ya, mungkin. Tapi sekali lagi kenapa? Karena itu achievement yang sangat-sangat luar biasa. Dia nggak sehebat Musa, nggak sewibawa Musa, tapi dia berhasil untuk mengalahkan Yeriko dengan pertolongan Tuhan. Dan itu adalah hal-hal yang luar biasa. Jadi kamu bayangin ya, mentalnya seorang Yosua itu udah inilah ya, udah bangga ya. Nah, langkah kedua, dia harus menaklukkan kota Ai. Dan ketika dia mau menaklukkan kota Ai, dia nanya, kira-kira gimana sih cara menaklukkan kota Ai ini? Stafnya bilang, udah pokoknya Ko Yosua kirim aja 3.000 orang, nanti kota Ai bisa kita taklukkan. Ya udah, kalau si Yosua bilang, oh ya udah, oke, kirim aja 3.000 orangnya. Nah, ternyata setelah dikirim 3.000 orang tadi kita baca, 36 orang tewas dan bangsa Israel kabur dari kota Ai. Gimana tuh teman-teman rasanya? Udah menang lawan Yeriko, udah bangga banget menang lawan Yeriko, tiba-tiba kalah ketika menghadapi kota kecil yang seharusnya dengan jentikan jari menang. Bisa ya teman-teman ngebayangin? Mungkin juga di dalam hidup kita teman-teman, kita merasa harusnya gue tuh tuntas. Ya ampun itu soal tuh dikit lagi, gue tuh KKM gue 75 tapi gue dapat 74, dikit lagi. Masa iya gue kalah? Masa iya gue gak berhasil? Sering banget teman-teman dalam kehidupan kita tuh menghadapkan hal-hal seperti itu. Yosua pun mengalami hal yang sama. Tapi teman-teman, dalam Yosua 8, setelah Yosua 7 ayat 9 dan sampai Yosua ayat 8, Tuhan akhirnya kasih tahu, "Hei Yosua, ternyata pasukanmu, bangsamu ada yang gak setia. Bangsamu nyolong, hal yang seharusnya buat Tuhan malah diambil dan diumpetin." Akhirnya Yosua tahu, ternyata saya ada melakukan kesalahan. Barang yang seharusnya dikuduskan untuk Tuhan malah disembunyikan. Teman-teman, kalau seandainya Yosua Tuhan kasih kemenangan ketika menyerang kota Ai, apakah Yosua akan tahu kesalahan yang diperbuatnya? Tidak. Tapi ketika Yosua mengalami kekalahan ini, dia tahu, ternyata ada yang gak benar. Bawahan saya, pasukan saya. Akhirnya singkat cerita, orangnya ditemukan, diberikan hukuman, dan teman-teman, pada akhirnya Yosua berhasil menyerang Ai. Tetapi menyerang Ai, menang atas Ai, tapi dengan cara yang baru. Sebelumnya dia kirim 3.000 orang, setelah itu dia kirim 30.000 orang dengan cara menyerang yang berbeda juga.
30.000 orang itu dibikin sembunyi, gitu ya. Udah dibikin sembunyi, orang-orang kota Ai keluar. Yeay, orang-orang Israel nggak ada nih. Ya udah kita jarah orang Israel. Ternyata waktu orang Ai itu keluar dari kota, baru orang Israel masuk. Jadi teman-teman, dari hal ini sebenarnya kita bisa belajar. Kenapa Tuhan mengizinkan terjadi kekalahan ataupun terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Amin. Nah, teman-teman, boleh next. Jadi kita harus samain persepsi dulu ya. Game over itu bukan hanya kalah di permainan, tapi kita merasa ada hal-hal yang gak sesuai dengan ekspektasi kita, hal-hal yang gak sesuai dengan kemauan kita. Nah, yang pertama, kenapa kita bisa kalah ataupun ada hal yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Yang pertama adalah kita gak ikut aturan. We are not following the rules. Aturannya teman-teman, kalau misalnya kamu main sepak bola, sebagai striker kamu nggak boleh mindahin bolanya pakai tangan, betul? Kalau kamu main basket nggak mungkin kamu tendang gitu kan, bola basketnya. Dan juga ketika kamu sedang berlomba, nggak mungkin kamu kata-katain tim lawan kamu. Dasar kamu, ngit gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu teman-teman, ketika berkompetisi, ketika kita menjalani kegiatan, ketika kita menghidupi kompetisi tersebut, hal untuk kita mencapai tujuan, selalu ada aturan yang harus kita ikuti. Tapi ketika kita tidak ikut aturan tersebut, maka kita akan kena diskualifikasi. Kita akan kena suatu sanksi yang akhirnya kita nggak berhasil mencapai kemenangan itu. Contoh teman-teman, even teman-teman misalnya udah belajar dengan baik, tapi ternyata teman-teman punya kesempatan nyontek dan teman-teman melakukan nyontek dan ketahuan guru, apakah gurunya, oh iya kamu walaupun udah belajar ya semalam, ya udah deh nggak apa-apa, saya tetap kasih nilai kamu bagus ya. Kan nggak ada ya teman-teman, kayak gitu. Pasti akan tetap kena sanksi. Mungkin juga waktu online ini sering keceplosan, oh iya Bu Guru, Bapak Guru, iya saya kemarin lihat-lihat diktat waktu ujian, ya pasti akan kena sanksi juga. Jadi selama kita mengikuti kompetisi tanpa mengikuti peraturan yang ada, ya pasti hasilnya akan kalah. Bahkan lebih parah dari kalah yaitu diskualifikasi. Itu teman-teman. Alasan yang pertama, kenapa kita tuh suka kenapa kita kadang-kadang tidak mengalami kemenangan, ataupun kadang-kadang kita harus menerima kekalahan. Ada di 2 Timotius 2 ayat 5, teman-teman mungkin bisa garis bawahi, bahwa dalam mengikuti pertandingan itu, ya ikut aturan yang sudah aturan penyelenggaranya. Gak bisa teman-teman mau mencapai sesuatu, misalnya teman-teman mau lari maraton, misalnya lari maraton 100 meter. 50 meter pertama naik Gojek dulu, baru nanti 50 meter kedua, oh iya baru jalan lari. Gak bisa teman-teman. Jadi teman-teman harus ikut aturan yang ada. Aturan yang sebagaimana sudah ditetapkan. Dalam hidup ini kita punya aturan, kita punya dasar yang namanya firman Tuhan. Di sini teman-teman manual booknya. Kita harus ikut aturan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dalam kita menjalani hidup ini, dalam kita berkompetisi. Next. Hal-hal apa juga yang membuat kita nggak menang? Ini masih dalam faktor internal ya. Yaitu kita nggak siap teman-teman. We are not prepared. Teman-teman, biasanya teman-teman itu kalau ujian belajar dari jauh-jauh hari. Hari Senin belajar A, hari Selasa belajar B, hari Rabu belajar C, hari Kamis belajar D. Tapi teman-teman, karena teman-teman malas, lebih milih mau main game dulu, lebih milih mau push rank, tiba-tiba teman-teman baru belajar hari Minggu, Seninnya ujian. Sistem kebut semalam. Hal-hal seperti ini juga yang mendatangkan kekalahan untuk kita, teman-teman. Hal-hal seperti ini yang menjadikan kita justru nggak mencapai achievement itu, kita nggak mencapai kemenangan itu. Kenapa? Karena diri kita sendiri. Di Kolose 4 ayat 5, Tuhan bilang, berhikmatlah kamu dalam kamu menjalani aktivitas kamu, teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita nggak siap, ketika kita nggak maksimal, maka hasil yang kita raih pun juga tidak maksimal. Jadi teman-teman, dari hal-hal ini aku lihat terdapat 2 hal yang sekiranya membuat 2 hal dari faktor internal kita, kenapa kita nggak berhasil mencapai kemenangan. Kenapa kita game over terus. Tapi teman-teman, selain 2 hal ini, next, kita pun juga tahu, ternyata kegagalan yang ada dalam hidup kita juga menjadi salah satu cara Tuhan untuk membentuk hidup kita. Cara Tuhan untuk menempa hidup kita.
Kalau di Mazmur 139 ayat 14, itu sering dijadikan quotes, dijadikan kutipan banyak orang, bunyinya begini. Kejadianku dahsyat dan ajaib, Tuhan dengan sempurna membentuk aku. Dan terkadang kegagalan yang kita alami adalah cara Tuhan untuk menyempurnakan hidup kita. Amin. Teman-teman, kita bisa lihat cara Tuhan membuat kegagalan ini pada Daud. Kalau teman-teman tahu, Daud itu dia diurapi menjadi raja bertahun-tahun, 10 tahun, pokoknya dalam waktu yang lama sebelum dia menjadi raja beneran. Ketika Daud diurapi menjadi raja, apakah Daud langsung duduk di atas tahta langsung merintah pasukan-pasukan? Enggak, teman-teman. Tapi Daud ketika setelah diurapi menjadi raja, dia jadi pasukan dulu, jadi kepala pasukan, dan dikejar-kejar sama Raja Saul. Ibaratnya teman-teman, ini sudah game over sebelum bertanding. Jadi raja aja belum, kenapa tiba-tiba udah diserang sana, diserang sini? Hal-hal seperti itulah teman-teman, yang membuat kita juga bingung. Kenapa bisa terjadi seperti ini Tuhan? Dan hari ini teman-teman aku mau ngasih tahu, hal-hal yang membuat kita tidak menang, hal-hal yang membuat kita mengalami kekalahan adalah salah satu cara Tuhan menempa dan membentuk hidup kita. Amin? Amin? Dan teman-teman, hal selanjutnya, kenapa kadang-kadang kita mengalami kegagalan dalam hidup kita? Yang keempat, next, adalah cara Tuhan menyatakan kemuliaannya di dalam hidup kita. Bagaimana cara Tuhan menyatakan kebesaran dan kekuasaannya dalam hidup kita. Teman-teman, dalam Yesaya 55 ayat 8-9, bunyi firman Tuhan adalah rancanganku melebihi rancanganmu. Apa yang ada dalam kepala kita belum tentu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Game over ini bisa menjadi cara Tuhan untuk menyatakan kekuasaan, kebesaran, dan kemuliaan Tuhan. Ketika teman-teman mengalami kekalahan, Tuhan bisa pakai kekalahan itu untuk Tuhan mimpin jalan hidup teman-teman. Apa yang harus teman-teman lakukan, keputusan apa yang harus teman-teman ambil setelah teman-teman mengalami kekalahan. Kalau kita belajar dari kisah di kota Ai tadi, ketika Yosua kalah, teman-teman, melawan kota Ai, akhirnya Tuhan pimpin, Yosua ada yang salah dari pasukanmu, ada yang salah dari masyarakatmu. Dan sekarang kamu bisa berhasil menyerang kota Ai lagi kalau kamu menemukan kesalahan itu dan kamu ikutin caraku untuk memenangkan kota Ai. Ya, teman-teman. Jadi, terkadang kekalahan-kekalahan, hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi hidup kita bisa jadi karena memang rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Jadi teman-teman, aku nggak tahu apa yang menjadi permasalahanmu saat ini. Aku nggak tahu apa yang menjadi kendala untuk kamu saat ini untuk mencapai kemenangan, tapi percayalah, ada tangan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kita. Penyertaan dan rancangan Tuhan tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah mengecewakan kita. Tapi kita juga harus ingat, bisa jadi kekalahan yang kita alami itu karena salah kita sendiri. Amin. Halo, selamat siang. Masih di Jakarta? Iya masih ya. Nah itu teman-teman 4 hal. Kenapa kita kadang-kadang mengalami kekalahan dan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. 2 minggu lalu teman-teman, Kak Nicholas itu membahas Dare to Dream. Berani untuk bermimpi. Aku yakin mungkin setelah pulang dari ibadah hari Minggu itu, teman-teman pulang setelah dengerin Kak Nicholas khotbah, mungkin malamnya rebahan, mimpi kali ya, aduh mau jadi ini, mau jadi direktur, mau jadi ini, mau jadi ini, mau jadi ini. Tapi teman-teman pasti setelah itu teman-teman akan nge-set goals. Teman-teman akan menentukan langkah demi langkah. Oke, berarti gue harus rajin belajar, gue seenggaknya harus ranking, gue seenggaknya harus ini, harus ini, harus ini. Tapi mungkin di dalam kehidupan teman-teman, terdapat kendala-kendala, terdapat hal-hal yang menghalangi teman-teman untuk mencapai goals tersebut. Tapi teman-teman, kita belajar lagi, kesalahan itu, kekalahan itu bukan salah Tuhan, bisa jadi karena salah kita sendiri. Kalau bukan salah kita sendiri, bisa jadi itu cara Tuhan untuk membentuk kita menjadi anak-anak ciptaannya yang luar biasa. Amin? Next. Nah, sekarang pertanyaannya, kita udah tahu nih, ya oke, gue mengalami kekalahan, bad mood pasti ya. Gue mengalami hal-hal yang gak menyenangkan, pasti sedih. Tapi pertanyaannya, dengan apa kamu merespons kekalahan yang kamu rasakan? Ada 2 hal teman-teman, menurut aku bagaimana cara kita untuk merespons kekalahan. Yang pertama, teman-teman harus berbesar hati menerima. Bukan justru mendumel, gara-gara Tuhan sih, gara-gara papa mama sih, gitu.
Bukan dengan cara seperti itu teman-teman. Tapi teman-teman menerima, oke, ini kekalahan, hal-hal yang gak sesuai ekspektasi aku, mungkin ini karena salahku sendiri. Tapi setelah teman-teman evaluasi, kayaknya bukan salahku sendiri deh kok. Aku udah belajar segala macam, bisa jadi itu cara Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Namun, jangan hanya di dalam tahap menerima kekalahan doang. Teman-teman harus merespons kekalahan tersebut dengan tindak lanjutnya. Ketika teman-teman sudah mengevaluasi, ya teman-teman oke, nilai aku nggak tuntas KKM, berarti selanjutnya gue harus belajar dengan lebih giat. Waduh, SKS gue nggak lulus, ya udah gue harus ambil semester pendek, gue harus belajar dengan giat. Untuk apa teman-teman? Untuk teman-teman mempersiapkan diri untuk mencapai kemenangan-kemenangan yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup teman-teman. Jadi kalau teman-teman cuma menerima, ya sudah nggak ada tindak lanjut. Tapi kalau teman-teman overcome, teman-teman menindaklanjuti respon tersebut, pasti Tuhan akan memberikan kehidupan yang terbaik buat kita semua. Amin? Amin teman-teman? Next. Oke, teman-teman izinkan aku untuk menutup sharing hari ini dengan kesaksian yang aku alami dalam hidup aku. Mungkin aku boleh undang teman-teman pemusik untuk boleh maju ke depan. Nah, teman-teman mungkin well singer-nya nanti aja teman-teman pemusik dulu aja. Nah, aku tuh teman-teman di kampus itu aku ikut organisasi debat gitu ya. Organisasi debat hukum dan seringkali lomba debat hukum teman-teman. Nah, yang namanya lomba, yang namanya kompetisi pasti ada menang, ada kalah. Betul ya? Aku boleh nanya nggak yang di sini kayak pernah ikut lomba basket gitu atau lomba olahraga, lomba makan kerupuk di 17 Agustus? Pernah ya, aku rasa semuanya pernah lomba lah ya. Pasti tahu ada yang menang, ada yang kalah gitu kan. Nah, ketika aku sedang mengikuti satu lomba, aku pernah kalah teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat, ini adalah salah satu penilaian, dan aku ada di tim kontra teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat di tim kontra, nilaiku dari tim kontra itu sebenarnya lebih tinggi dari nilai tim pro. Tapi victory point-nya lebih tinggi tim pro daripada tim kontra. Jadi akhirnya yang menang adalah tim pro, walaupun skor aku lebih tinggi dari si tim pro. Waduh teman-teman, ketika aku udah baca pengumumannya, aku tuh bad mood 1 minggu teman-teman. Bad mood yang benar-benar bad mood yang pernah aku rasakan dalam hidup aku teman-teman. Jujur, kenapa? Karena aku jadi males makan, jadi males ketemu orang, pokoknya bawaannya sedih aja teman-teman. Karena mengalami kekalahan ini. Tapi teman-teman, saat itu aku merespon kekalahan tersebut dengan apa? Dengan melakukan evaluasi. Kenapa aku bisa kalah di lomba debat kali ini? Setelah melakukan evaluasi, apa yang aku lakukan? Ya tindak lanjutnya. Berarti dan juga mengambil komitmen. Untuk hal-hal selanjutnya, saya akan latihan lebih giat lagi, riset baca buku lebih banyak lagi, supaya di lomba-lomba selanjutnya, aku bisa mendapatkan achievement. Dan akhirnya teman-teman karena pertolongan dan penyertaan Tuhan yang begitu rupa, yang begitu luar biasa, next, setelah kekalahan ini teman-teman, puji Tuhan aku dapat juara 1 di salah satu lomba debat hukum di Universitas Padjadjaran Bandung. Ya puji Tuhan ya. Dan teman-teman karena kekalahan, aku nggak tahu, kalau misalnya aku nggak kalah di lomba yang sebelumnya, mungkin aku akan mempertahankan cara yang lama, mempertahankan cara belajar yang lama, dan justru kemenangan itu nggak akan tercapai. Setelah aku juara satu lomba di Universitas Padjadjaran, aku juara 2 lagi di lomba Badan Pengawas Pemilu. Jadi teman-teman, penyertaan dan pertolongan Tuhan itu selalu ada untuk kita yang menanggapi kekalahan ini dengan baik. Amin teman-teman. Ini bukan buat aku menyombongkan diri, oh iya bawa piala, tapi aku rasa ini bisa menjadi semangat, bisa menjadi bisa menginspire teman-teman bahwa kekalahan itu nggak selama-lamanya menyakitkan. Justru kadang-kadang kekalahan itu bisa membawa kemenangan bagi diri kita. Kekalahan bisa menjadi cara Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Teman-teman, kembali lagi, Ko Nicholas udah menyampaikan dare to dream, berani bermimpi teman-teman. Dan aku yakin teman-teman mungkin udah set goals-nya, mau apa, mau bagaimana. Mau ngambil ini, mau ikut lomba ini, mau ikut lomba ini. Tapi percayalah teman-teman, ketika kita serahkan semua kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, pasti Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Teman-teman,
Aku undang WL Singer untuk boleh maju ke depan. Kita mau angkat satu pujian biar lagu ini menjadi doa dan menjadi pengharapan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yuk sama-sama kita nyatakan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti takdiran-Mu, Tuhan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti takdiran-Mu, Tuhan setia sampai akhir hidupku. Yuk teman-teman, boleh kita bangkit berdiri teman-teman dalam keadaan yang tetap tenang. Teman-teman, aku nggak tahu apa yang menjadi permasalahan teman-teman saat ini. Aku nggak tahu kekalahan seperti apa yang teman-teman rasakan saat ini. Tapi satu hal yang mau aku kasih tahu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan teman-teman. Mungkin kekalahan itu karena kurangnya teman-teman dalam mempersiapkan diri, atau mungkin kekalahan itu bisa jadi cara Tuhan untuk membentuk hidup teman-teman ataupun menyatakan kemuliaan-Nya. Tapi teman-teman, menjadi pertanyaan kembali, apa yang teman-teman akan lakukan ketika teman-teman menghadapi kekalahan tersebut? Mari teman-teman, aku ajak untuk setiap kita, yuk sama-sama kita terima kekalahan yang kita alami, dan kita tindak lanjuti dengan usaha kita, dan kita minta pertolongan Tuhan dalam meraih kemenangan-kemenangan tersebut. Teman-teman, yang tadi aku ceritakan itu baru sedikit dari kekalahan dan kemenangan yang aku alami. Banyak banget kekalahan dan kemenangan yang aku alami, dan aku lihat Tuhan benar-benar bekerja, Tuhan benar-benar berkarya dalam hidupku. Aku yakin kuasa yang sama juga akan menguatkan dan menolong teman-teman. Biar teman-teman, apa yang sudah kita dengar hari ini menjadikan dasar bagi kita untuk kita kembali mengambil komitmen yang baru. Yuk dengan segenap hati lagi teman-teman, dengan kesungguhan hati kita angkat pujian ini. Sama-sama dengan segenap hatimu nyatakan, kini aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada
rancanganmu bagiku. Ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ini aku percaya, Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ajar setiap kami Tuhan untuk boleh Tuhan mungkin dalam kehidupan kami. Mungkin ada hal-hal di mana kami kalah. Di mana ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai ekspektasi kami ya Bapak. Ajar kami untuk berbesar hati. Dengan lapang dada menerima hal-hal tersebut. Kami boleh berdamai dengan hal-hal tersebut. Dan kami boleh menyadari bahwa rancangan-Mu bagi setiap kami adalah dahsyat, rancangan-Mu indah, dan rancangan-Mu sempurna. Meskipun itu tidak sesuai dengan gambaran kami, meskipun itu tidak sesuai dengan ekspektasi kami, tapi kami percaya bahwa karena Engkau, kami boleh bertumbuh sampai hari ini ya Bapak. Despite setiap mungkin ada hal-hal yang baik ataupun buruk yang terjadi. Kami mengurapi setiap kami, biarlah kami boleh belajar untuk terus melangkah di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman hari ini, biarlah itu boleh termaterai dalam hati kami, pikiran kami, dan kami boleh bertumbuh sesuai dengan rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan, amin. Teman-teman, boleh kita kasih kemuliaan buat Tuhan. Siapa yang diberkati hari ini oleh firman-Nya? Boleh lambaikan tangannya yang diberkati. Wow, aku juga diberkati. Boleh kita angkat jempol kita arahkan ke Kak Frans. Kita say, thank you Kak Frans, God bless. Thank you teman-teman, boleh duduk. Aku juga diberkati banget hari ini dari Kak Frans yang ibadah kedua ya. Ini luar biasa teman-teman. Aku sangat diberkati dengan Frans, pengupasan yang ibadah dua ini jauh lebih mantap. Tajam banget, luar biasa. Aku jujur amazed juga kayak, di Frans mantap nih ibadah dua. Anyway teman-teman, tadi aku ada notes beberapa buat teman-teman kita ulas sedikit ya teman-teman tadi firmannya. Tadi kita ngomongin soal kegagalan, teman-teman ada dua hal besar yang aku bisa tangkap teman-teman tentang kegagalan. Bisa kesalahan karena diri kita sendiri teman-teman, karena kesalahan kita, karena kita nggak ikutin rules. Atau juga mungkin karena memang rencana Tuhan kita ngalamin hal tersebut. Namun jangan putus asa teman-teman, kita harus belajar embrace, kita harus belajar menghadapi hal tersebut. Oke, kita harus mulai berdamai. Tadi Frans bilang kita harus accept kondisi tersebut gitu ya. Karena waktu nggak bisa diulang. Dan kita harus belajar untuk overcome. Kita harus lalui. Kalau memang nilainya jelek ya belajar lagi. Coba lagi. Kalah dalam lomba ya coba lagi. Gitu kan sampai kita berhasil mengatasi hal-hal tersebut ya teman-teman. Karena failure, kegagalan is part of the journey. Kegagalan, kekalahan bagian dalam kehidupan kita juga. Nggak ada satu orang pun di muka bumi termasuk aku, Kak Frans yang hidupnya menang terus, diberkati terus. Pasti akan ada saatnya di mana kita ngalamin masalah, kekalahan. So it's part of the journey jadi harus dinikmati. Amin. Oke teman-teman, ya kita udah agak di penghujung bulan Juli teman-teman. Selama bulan Juli tema kita itu level up. Tadi Frans ada singgung beberapa topik minggu-minggu lalu. Kalau teman-teman belum join, belum dengar, kita semua ibadah ada di online teman-teman. So teman-teman bisa join, bisa simak teman-teman. Minggu depan kita akan tutup dengan satu tema yang luar biasa di pantai ya, teman-teman di Bali ini kan. Ini temanya itu how to enjoy your life teman-teman gitu kan. Apalagi ada gak teman-teman di sini yang masuk sekolah baru? Mungkin
Ada yang lagi fase dibully sama orang-orang di sekolah mungkin? Haleluya, semoga Tuhan berikan kekuatan. Ada yang membuli anak-anak baru di sini. Nah, kan ada, kalau yang membuli banyak nih ya teman-teman. Anak-anak JTC PRJ, kalau Anda pembuli bertobat, amin. Anak baru jangan dibully, diberkati ya. Oke, haleluya. Jadi minggu depan kita akan bahas tentang how to enjoy your life, menutup dengan tema level up teman-teman. So aku harap teman-teman if you're free bisa join teman-teman di dalam ibadah JTC PRJ. Nah sebelum kita masuk lebih lanjut lagi dalam pengumuman, menyapa juga buat teman-teman yang online. Hai, happy Sunday teman-teman dimanapun kalian menonton, have a great day teman-teman. Dan aku harap teman-teman diberkati lewat ibadah hari ini juga. Nah hari ini yang onsite ada yang mungkin pertama kali baru join di JTC PRJ. Boleh aku tahu dan lambaikan tangannya, kita mau menyambut teman-teman yang mungkin pertama kali. Oh ada satu di sini sebelah kanan. Hai, boleh angkat tangannya, kita mau menyambut dengan satu gift yang kita bisa berikan. Boleh angkat tangannya teman-teman yang baru pertama kali hadir. Kita senang, oh ada juga di sini, hai. Thank you banget for joining, semoga ya teman-teman diberkati teman-teman. Dan sekali lagi JTC PRJ itu adalah komunitas untuk SMP SMA. But if you are older, kalian lebih tua dari itu, kalian kuliah, kalian mungkin udah kerja dan segala macam, dan kalian merasa cocok, kalian merasa relevan, kalian merasa nyambung dengan firman dan PW, monggo datang aja. Kita nggak pernah membatasi siapapun teman-teman. Oke, nah itu untuk jiwa baru teman-teman, so welcome home sekali lagi. Dan kita juga akan mempersiapkan persembahan, baru nanti kita continue beberapa news ke depan teman-teman. Untuk persembahan kita ada dua cara buat teman-teman yang biasa dengan QRIS, OVO, GoPay, ShopeePay, whatever gitu ya pembayaran digital. Teman-teman bisa tinggal scan. Buat teman-teman yang mau pakai uang cash kita ada amplop yang teman-teman bisa gunakan. Nah kalau teman-teman butuh amplop boleh lambaikan tangannya. Kita akan bantu memberikan amplop itu. Oh ini kayaknya di pintu belum dapat. Nah buat teman-teman yang butuh amplop boleh tahan tangannya sampai dapat amplopnya ya. Nanti amplopnya itu bisa dimasukin di pintu keluar, ada suatu kotak persembahan, teman-teman masukin ke dalam kotak tersebut pas keluar ruangan teman-teman. Aku ingetin juga teman-teman, tolong sampah segel lemnya itu tolong jangan dibuang sembarangan ya, tolong bantu jaga kebersihan. Memang kecil, memang nggak besar, tapi tolong dikantongin bisa dibuang di depan teman-teman. Jadi jangan nyampah di ruangan please, thank you. Ya, oke, kita akan berdoa untuk persembahannya teman-teman. Untuk setiap persembahan yang teman-teman berikan digital maupun cash, kita akan doakan dulu ya. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan terima kasih ya Bapak, kalau hari ini kami akan memberikan persembahan, biarlah Tuhan setiap persembahan yang kami berikan ini bisa memperluas kerajaan-Mu dan bisa menjadi berkat untuk pelayanan-pelayanan-Mu ya Bapak. Urapi setiap keluarga kami, orang tua kami dan kami juga, dan kami boleh terus berikan yang terbaik dalam kehidupan kami secara material maupun non-material. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman. Berapa sedikit pengumuman untuk JTC, seputar JTC teman-teman. Ada di sini yang udah join cool? Yang udah join cool boleh lambaikan tangannya, cool apapun yang kalian join teman-teman. Wah, ibadah dua kayak masih belum banyak yang belum nih teman-teman. Nah aku mau ajak teman-teman untuk join di dalam cool karena ini penting banget teman-teman. Kalian tertanam gak cuma di dalam gereja, dalam ibadah hari Minggu, tapi di hari-hari biasa pun kita ada cool. Tiap minggu kita ada cool teman-teman, tapi setiap cool itu biasa sebulan sekali. Cara paling gampang untuk teman-teman join cool itu adalah buka IG di JTC PRJ. Nah, buat teman-teman yang punya HP, teman-teman boleh buka ya di IG JTC PRJ, teman-teman bisa buka saat ini juga. Kalau kalian belum follow, langsung follow saat ini juga karena butuh untuk informasi tetap ter-up to date, teman-teman. Jadi buka IG @JTC PRJ, di situ ada link yang kita taruh teman-teman, yang teman-teman tinggal klik. Di situ akan menyambungkan teman-teman untuk ada beberapa hal. Yang pertama ada prayer request, kalau teman-teman butuh didoakan atau ada kesaksian tulis di situ teman-teman. Yang pertama ada prayer request dan praise report. Lalu yang kedua juga ada registrasi pelayanan. Nah buat teman-teman yang mungkin yang mau pelayanan, kita ada beberapa bidang yang memang sedang open recruitment. Aku ajak teman-teman yang sudah join di dalam cool untuk bisa join pelayanan juga, bantu kita. Dan di luar bidang-bidang ini pun teman-teman bisa tanya, cukup registrasi aja kalau teman-teman nggak tahu mau pelayanan apa gitu ya. Dan mungkin nggak ada di sini dan kalian belum tahu minat kalian apa, registrasi aja dulu. Kita bisa refer teman-teman ke bidang-bidang yang mungkin cocok buat teman-teman. Tenang, di JTC PRJ selalu ada ruang buat siapapun. There's always a room for everyone. Jadi apapun yang kalian mau lakukan, yuk kita bisa bantu untuk menyalurkan bakat talentnya teman-teman. Dan terakhir juga ada registrasi cool. Kalau teman-teman nggak tahu cool di mana, mau kontak ke siapa,
Di link sini aja langsung, registrasi Cool, kita langsung oper ke Cool yang bersangkutan. Tiap minggu kita kurang lebih ada masuk 10 orang daftar Cool, ada 50 orang yang daftar pelayanan ya teman-teman. Jadi jangan terlambat teman-teman, buruan daftar gitu kan. Ntar kalau penuh pelayanannya pusing juga ya teman-teman. Tapi kalau Cool monggo, mau 100 nggak apa-apa. Aku rasa itu ya teman-teman yang news untuk minggu ini. Aku harap teman-teman diberkati dengan ibadah hari ini. Dan see you next week di akhir Juli kita akan tutup dengan satu tema yang menarik. Aku harap teman-teman datang lagi. Jangan bosan-bosan karena kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Yuk bangkit berdiri teman-teman. Kita mau berdoa syafaat. Teman-teman, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan kepada setiap kami ya Tuhan. Hingga kami pada pagi hari ini ya Tuhan, siang hari ini boleh beribadah bersama-sama ya Tuhan. Baik secara onsite maupun secara online ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, suka mengucap syukur ya Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mengucap syukur atas firman-Mu yang telah sampaikan oleh Kofrans ya Tuhan. Biarlah Kau yang membimbing setiap kami ya Tuhan di setiap perjalanan kami ya Tuhan. Maupun di kekalahan, maupun di kemenangan kami ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang selalu tetap bersama kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah pada pagi hari ini ya Tuhan, pada siang hari ini kami boleh belajar ya Tuhan, untuk selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan, baik di kemenangan kami ya Tuhan, maupun di kekalahan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk Kofrans, mari sama-sama arahkan tangan kita ke Kofrans. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang memberkati ya Tuhan, hamba-Mu ini ya Tuhan, berlimpah-limpah ya Tuhan. Kau yang memberkati dalam segala aspek kehidupannya, Engkau berkati selalu ya Tuhan. Baik dalam keluarganya, studinya ya Tuhan, kuliahnya Engkau yang selalu sertai ya Tuhan. Biarlah Kau pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga yang berdoa ya Tuhan untuk gembala sidang kami ya Tuhan. Paniko beserta wakil ya Tuhan, gembala CK7 kami, Dr. Yanto ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Kau yang memberkati mereka ya Tuhan, Kau yang mengurapi mereka. Biarlah segala visi misi yang baru ya Tuhan Kau sampaikan ya Tuhan kepada setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga yang berdoa ya Tuhan. Untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah Kau yang memberkati bangsa kami ya Tuhan. Terkhusus kami ingin berdoa ya Tuhan untuk Bapak pemimpin kami, Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi serta Wakil ya Tuhan, Bapak Ma'ruf Amin ya Bapak. Tuhan Yesus, biarlah Kau yang memberkati mereka, Engkau juga mengurapi mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ingin mengusir segala virus-virus corona dan varian-varian barunya ya Tuhan. Kau patahkan dan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Kau yang memberikan kesehatan kepada setiap kami, anak-anak muda-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas jemaat-Mu yang telah hadir ya Tuhan pada siang hari ini. Kami ingin doa ya Tuhan untuk generasi Yeremia ya Tuhan, biarlah Kau yang menghadirkan jemaat-jemaat baru ya Tuhan di GCPRJ ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebelum kami ingin pulang, kami ingin menerima berkat dari hamba-Nya. Teman-teman, kita siapkan hati kita angkat kedua tangan kita terima berkat melalui. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa dan Putranya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai setiap kita dari hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat sama-sama kita katakan amin.